melihat gunung-gunung tadi minhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'radun syadidan, sangat-sangat berpaling. Jadi apa tadi nadomannya? Warawadathul jibalu summu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Jadi gunung itu merayu Nabi supaya menjadi emas bagi Nabi. Tapi Nabi betul-betul sangat berpaling dari tawaran tersebut. Wal makna, maka makna nadhoman tadi. Dolam tu sunnataman. Aku mendolimi kesunahannya sosok orang. Khoda'athul jibalu syawamih. Yang menipunya gunung-gunung megah. Haitsu tazayyanat, ketika gunung yang megah itu berdandan, bersolek. Lahu, untuk Nabi. Fi haddil aini, di dalam batasan pandangan mata. Wa rodo, tetapi berpaling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anha, dari gunung. I'radul mumtani'in, dengan berpalingnya orang yang betul-betul tidak mau. Zuhdan, karena berlaku zuhud. Minhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fid dunya, terhadap dunia. Wa ilman, dan pengetahuan minhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi anna ma indallahi khairu wa abqa, bahwa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik dan kekal. Wa akadat, dan memperkuat, mempertegas, ada marohbatihi, tidak ada keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil jibal, di dalam pegunungan tadi. Allati takunu min dahabin, yang gunung tadi menjadi emas. Syiddatu hajatihi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat butuhnya Nabi. Artinya Nabi itu bukan nggak mau gunung emas karena Nabi sudah kaya. Kadang kan orang menolak tawaran kan karena tidak butuh. Tapi Nabi dalam kondisi kelaparan, yang kelaparannya saja sampai mengikat perutnya dengan batu. Artinya Nabi saat itu tidak punya apa-apa. Tapi ditawari oleh emas, oleh gunung-gunung itu emas. Tapi Nabi menolaknya. Itu tadi nadhamannya apa? Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Mempertegas bahwa Nabi itu zuhud. Bahwa Nabi itu sangat darurat kondisi beliau. Beliau itu sangat kelaparan saat itu. Tapi beliau sangat zuhud, menolak dunia. Sangat zuhud, menolak tawaran gunung untuk menjadi emas. Ya, untuk menjadi emas. Qulhu zuhdahu, kalimat zuhdahu di dalam nadhamnya maf'ulun muqaddam, itu menjadi maf'ul muqaddam. Wa daruratahu, lafadz daruratahu fa'il muakhar. Ya. Akadat, dari fi'il akadat. Inna syiddatal fakri, bahwasanya sangatnya fakir. La tatajawazu, tidak dapat melampaui. Ala dzawil isam, atas orang yang memiliki kemaksuman. Wahum, mereka siapa? Al-anbiya alaihimussalam. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan an yakunal muradu, maksudnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu dhu isamin jammah. Beliau memiliki penjagaan yang banyak. Wa qalu al-isam hudhifa mudhaf, dibuang mudhafnya. In quri'a bi kasril aini, jika dibaca dengan kasrah ain. Wa fathis shadi, dan memfathahkan huruf shad. Jam'u ismatin, mufradnya adalah kalimat ismah. Hudhifa kama huwal masyhur, sebagaimana itu yang sudah masyhur. Fa in quri'a bi fathil aini, jika dibacanya dengan fathah ain. Wa kasri shadi, dan mengkasrahkan shad. Kama irtadahu Ibnu Marzuq, sebagaimana diridhoi, disetujui oleh Ibnu Marzuq. Fala hadfa fi kalamihi, maka berarti tidak ada pembuangan di kata-kata beliau. Ala anna aslahu asim, berarti asal usulnya adalah kalimat asim. Hudifat ya'uhu, huruf ya-nya dibuang. Li daruratil wazni, karena darurat wazannya. Fahuwa bimana maksum, maka lafadz asim maknanya adalah maksum.
Qauluhu wa kaifa istifham ingkari bimakna an-nafi. Ai wala tamilu, tidak condong, tidak tertarik ila zinatid dunya, kepada perhiasan dunia, gemerlapnya dunia. Daruratu nabiyyin, daruratnya seorang nabi tidak tertarik kepada gemerlapnya dunia. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami ilal wujud. Karena apa? Jika tidak ada nabi, jika tanpa Nabi Muhammad, dunia tidak akan keluar dari ketiadaan. Allah tidak akan mewujudkan dunia. Bibina'i takhruju tukhroju lil maf'ul awil fa'il. Itu tadi ya, seperti dibahas. Lafaz takhruju boleh kita baca dua macam. Boleh dengan kata takhruju, boleh dengan kata-kata tukhroju. Ya, jadi dua macam bacaan. Ya. Ai laulahu laula wujuduhu sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lastamaratid dunya, maka akan terus berlalu dunia ini ala adamiha, atas ketiadaannya. Walam tujad, dan dunia tidak akan ditepati. Fa wujuduhu, maka wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam illatun fi wujudiha, adalah alasan di dalam wujudnya dunia. Ada satu bahasa di kamus, ya, al-furuq al-lughawiyah, itu yang biasa nashare di channel itu. Perbedaan-perbedaan bahasa itu ya. Apa perbedaan sebab dengan illatun? Ya, kalau illatun itu kalau sebab itu terjadinya sebelum melakukan pekerjaan. Kalau illatun itu bisa di depan pekerjaan atau di akhir pekerjaan. Contoh kayak gini. Kenapa rumahnya terbakar? Ya, kenapa rumah terbakar? Rumah terbakar disebabkan kongslet, disebabkan petasan misalnya. Ya, berarti petasan itu namanya apa? Sebab. Karena kebakaran adalah pekerjaannya, suatu fi'il, suatu kejadian. Ya, jadi kebakaran sebabnya adalah petasan, mercon. Nah, berarti terjadinya mercon itu setelah kebakaran atau sebelum kebakaran? Sebelum. Maka sebelum kebakaran, maka mercon ini namanya adalah sebab. Boleh juga kita sebut illah, alasannya, illahnya. Kenapa rumah kebakaran? Illahnya, alasannya karena mercon, begitu. Tapi illatun lebih luas lagi. Illatun itu bisa jadi belum tercapai ketika melakukan pekerjaan. Ya, misalnya, kenapa kamu berdagang? Mencari untung. Nah, mencari keuntungan. Lah, keuntungan ini namanya illatun bahasa Arabnya. Keuntungan ini apa namanya? Illatun, bukan sababun. Nggak bisa disebut sebab, karena keuntungan itu ketika berdagang terjadinya kapan? Sebelum berdagang atau sesudah berdagang? Sesudah. Ya. Maka ketika tujuannya ada di setelah melakukan pekerjaan, ya, melakukan sesuatu, maka itu namanya illah. Jadi kalau ditanya, apa alasanmu berjualan? Mencari keuntungan. Lah, mencari keuntungan itu namanya illatun. Tidak boleh kita sebut namanya, tidak boleh kita katakan namanya sebab. Karena terjadinya kapan? Belakangan, gitu ya. Itu perbedaan sabab dengan illah. Maka illah di sini boleh kita taruh di sebelum pekerjaan. Berarti apa? Allah menciptakan dunia, ilahnya karena Nabi Muhammad, sudah ada Nabi Muhammad, begitu. Wujud Nabi Muhammad menyebabkan Allah menciptakan dunia. Bibina'i lastamaratunya ala adami hawalam tujad fa wujudu sallallahu alaihi wasallam illatun, sebagai alasan fi wujudiha, dalam wujudnya dunia. Fal wakanat sidatu hajatihi, seandainya sangat butuhnya Nabi, tamilu menjadi condong ila mata'i dunya, kepada harta benda dunia.
lakana wujuduhu, maka adanya nabi, wujudnya nabi, maklulan, itu sebagai ilah, sebagai alasan, liwujudiha, karena adanya dunia. Waftaqara huwa fi wujudihi ila wujudiha, maka wujudnya nabi membutuhkan kepada wujudnya dunia. Dan itu tidak begitu konsepnya. Wujudnya dunia karena wujudnya nabi, ya, bukan nabi membutuhkan dunia konsepnya. Sejatinya berarti dunialah yang membutuhkan kepada nabi, gitu. Wadzalika fasidun, ya, kalau kita katakan nabi membutuhkan dunia, itu fasid. Wa khasiyatu hadhil abiyati, dan kekhususan khasiatnya bait-bait ini al-khamsati yang 5, annaman sakul alaihi qiyamul lail, barang siapa yang kesulitan tahajud qiyamul lail, wa ghalaba alaihi naumu wal kasal, sering ngantuk, sering malas, walam tazal nafsuhu tamtaddu li rahatid dunya, dan selalu nafsunya itu terus menerus, ya, tarik menarik kepada kesenangan dunia, harta benda dunia, ya. Fal yaktub hadil abyad, maka hendaknya menulis bait yang 5 ini fi lauhin, satu lembaran kertas, ya, wa yaj'alhu inda ra'sihi, dan meletakkan kertasnya di kepalanya, fi mahalli ruqat, di tempat tidurnya, ya, jadi ditaruh di bantalnya dekat kepalanya. Fa yatazayyanu lahu hinaidin alamalus saleh, maka akan terhiasi dirinya dengan amal soleh. Wa tahaddasa nafsuhu bi umuril akhirah, dan jiwanya akan membincangkan, akan membicarakan urusan-urusan akhirat. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Qawluhu Muhammadun imma birraf'i, boleh kita baca rafa Muhammadun, badal min fa'ili ahya, i'rabnya menjadi badal, au min dhamiri laulahu, atau dari dhamir laulahu, ala annahu munfasilun, adalah atas dasar itu munfasil, ya, dhamir munfasil. Id bihada, karena dengan hal ini yahsulul idhah, terdapat penjelasan, ba'dal ibham, setelah sesuatu yang samar. Au khobar mubtada mahdhuf, atau Muhammadun menjadi khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya dibuang. Ai al-mamduh Muhammad, ya, Muhammadan, wa huwa Muhammadun. Au mubtada wa khobaruhu al-amirun nahi, atau Nabi Muhammad, lafaz Muhammadnya mubtada, khobarnya mana? Al-amirun nahi. Wa sayyid na'tuhu au khobaruhu, lafaz sayyid menjadi na'at atau menjadi khobarnya, ya. Wa imma bin nasbi, ada kala dengan nasab, maf'ulun li fi'lin mahdhufin, menjadi maf'ul untuk fi'il yang mahdhuf. Ai, berarti takdirannya amdahu Muhammadan, aku memuji Nabi Muhammad. Wa imma bil jari, atau kita baca jar Muhammadin, gitu ya. Badal minal mausul, maka i'rabnya menjadi badal dari isi mausul, alladzi fi qoulihi, yang ada pada qaulnya daruratu man ila akhirih. Wa qauluna nabiyuna yajri fihi aujuhul i'rab, maka di dalamnya berjalan cara-cara i'rab as-salasa yang 3, yaitu boleh dibaca rofa, boleh kita baca nasab, boleh kita baca jar. Berarti cara 3 kita semua betul. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, bisa semua. Qauluhu sayyidul kaunain, ai asyrafu ahlil ardi, paling mulianya penduduk bumi. Wasama, dan penduduk langit. Wa ahli dunya wal akhirah, penduduk dunia wal akhirati, dan penduduk akhirat. Wa asyrafu saqalain, ya, dan paling mulianya saqalain, ya, yaitu apa? Al-insi wal jinni, manusia dan bangsa jin. Sumu bidzalika, kenapa dinamai saqalain? Li isqalihimul ardo, ya, karena memberatkannya mereka kepada bumi. Wa asyraful fariqain,
dan paling mulianya dua kelompok. Min urbin wa min ajam, dari Arab dan non-Arab. Ya, dari Arab dan non-Arab. Wal urbu bidhammin wa sukunin. Kalimat urbu itu didomahkan lalu ada sukunnya. Didomahkan lalu ada sukunnya. Lughatun fil Arabi adalah satu bahasa di dalam kalimat bahasa kalimat al-Arab. Jadi kalau al-Arab boleh kita fathahkan semuanya, al-Arab boleh kita baca al-Urb pakai dhamma lalu disukunkan. Wal muradu bil ajam, ajam itu non-Arab intinya. Jami'u ghairil Arabi, seluruh selain bangsa Arab, itu non-Arab ajam. Ya, Persia, India, Jawa, kita ya. Indonesia, intinya nyebutnya ya al-ajam. Qaluhu al-amir ay bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wa yastalzimu, dan itu melazimkan kaunuhu adanya nabi, kaunahu adanya nabi, rasulan adalah rasul. Fa wa fi mana qaulihi, maka itu semakna dengan qaulnya nabiyuna rasulu anillahi ta'ala. Nabi kita ar-rasul anillahi ta'ala. Qalu fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya, jadi abarra. Ai fala ahadun altafa minhu. Maka tidak ada satu orang pun yang lebih lembut daripada Nabi. Fi qawli la, di dalam mengatakan kata-kata tidak. Indal man'i, ketika mencegah. Wala fi qawli na'am, ataupun ketika mengucapkan na'am. Indas su'al, ketika ada orang meminta, mengemis. Ya. Fala tujadu minhu ghildatun, maka tidak didapati dari Nabi sikap keras. Bal huwa alyanun nas, bahkan Nabi adalah sosok paling lembutnya orang. Bisyafaqati, dengan kasih sayang. Waqat yu'abbaru, dan terkadang diibaratkan anin nahyi, dari larangan, biqauli la, dengan kata-kata la. Wa anil amri, dan kata-kata perintah, biqauli na'am, dengan kata-kata iya. Fala ahadun, maka tidak satu orang pun asdaqo, lebih jujur, minhu, daripada Nabi, fin nahyi, dalam soal melarang, wal amri, dan mencegah dan melarang. Waqat yukna, terkadang diberi kinayah, anil manfiyi, tentang sesuatu yang dinafikan, bila dengan la. Wa anil musbati, atau sesuatu yang musbat. Kalau negatif itu la, kalau positif itu na'am. Musbat ya, kalimat positif. Fala ahadun asdaqo minhu, maka tidak satu orang pun lebih jujur dari Nabi, fil khobaril manfi, di dalam khobar yang manfi, yang negatif, yang tidak ada, wal musbat, ataupun yang ada, yang positif. Imma bi'tibaril khobar, ada kalanya dengan memandang khobar, bil itlaqi, secara mutlak, au bi'tibaril khobar, atau memandang khobar, anis sawabi wal iqab, tentang pahala dan siksa. Fa'idha akhbar, maka apabila Nabi mengkhabarkan an sawabin au iqabin, tentang pahala atau tentang siksa, fahuwa, maka Nabi SAW asdaqun nas, paling jujurnya manusia, fi khobarihi, di dalam kabar yang beliau sampaikan. Qauluhu fala ahadun ila akhiri, ay fala harfu nafin amilun amala laisa. La adalah huruf nafi yang beramal seperti laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa ahadun birrafi ismuha, maka lafat ahadun dibaca rofa menjadi isimnya la. Wa abarra bin nasbi khobaroha, itu menjadi khobar. Wa yajuzu raf'uhuma, boleh kita baca rofa. Ala ihmalila, atas dasar membiarkan, mengabaikan huruf la, tidak beramal. Wa raf'u ma ba'daha, dan juga merofakan isim-isim yang setelahnya. Alal ibtida' wal khobar, karena menjadikan mubtada' dan khobar. Wa hadhanil baitani, maka dua bait nadhom ini, ya, khosiyatuma, khasiatnya, annaman wadhoba ala qiraatihima, bahwa siapapun yang merutinkan membaca Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalain ini,
Kholusa minal wuku' fi syada'id, akan terbebas daripada terjatuh pada kesulitan. Ya, jadi buat tawasul supaya kita tidak kesulitan, supaya tidak rumit kehidupannya, supaya enggak rumit urusannya. Waman waqa'a fi syiddatin, barang siapa yang sudah terjatuh dalam kerumitan hidup, kesulitan urusannya, wa qarrara qira'atahuma, sering mengulang-ulang bacaannya, fi jawfil lail, di tengah malam, wa tawassala, lalu bertawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'at anhu tilka syiddah, maka akan diangkat oleh Allah taala, akan disingkirkan oleh Allah taala kesulitan itu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya boleh ya, muqtahami ya boleh. Bifathilha isim maf'ul. Kalau kita baca muqtahami berarti isim maf'ul. Ai huwal habibulillah. Beliau adalah kekasihnya Allah. Wali ummatih, dan kekasihnya umat. Allati tu'ammal, yang diharapkan syafa'atu, syafaat beliau, inda kulli amrin mukhawwaf, ketika perkara-perkara yang ditakuti oleh kita. Fihi, di dalam perkara. Madkhul fihi, karhan, yang masuk ke dalamnya secara paksa. Hala kauni dalikal amr ba'dal umur al-mufzi'ah, ketika adanya sebagian perkara itu adalah perkara yang mengerikan, menakutkan. Fahuwa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam muhibbun lillah, cinta kepada Allah. Wa afdalu mahbubin lahu, paling afdalnya kekasihnya Allah. Wa huwa aidun muhibbun li ummatihi, dan beliau juga kekasih mencintai umatnya. Wa mahbubun laha, dan dicintai bagi umatnya. Fal habib, maka kalimat habib ini memiliki dua makna. Isim fa'il wasmul maf'ul. Bisa makna mencintai, juga bisa makna dicintai. Qala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan, man kanat lahu hajatun, siapa yang punya hajat, fasalla rakaataini, maka dia salat 2 rakaat, biniyati qadul hajati, dengan niat hajat. Fa ba'da salam, lalu setelah salam, qara'a hadal bait, membaca bait ini, marrah wahidah wa alaf marrah, 1001. Tuqdo hajatu bisur'ah, maka hajatnya akan ditunaikan secara cepat insyaallah ta'ala. Wal aula, maka yang sebaiknya, an yakro'a akibakul limi'ah marrah, di setiap 100-nya kita potong bacaannya dengan kata-kata Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Wallahu a'lam.